Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa yang dimaksud dengan Khawarij dan bagaimana ciri-cirinya? Khawarij itu dari kata kharij, orang-orang yang keluar, orang yang keluar. Al-Khawarij itu adalah orang-orang yang keluar. Kalau dalam istilah syariat, Khawarij itu adalah orang-orang yang tidak menerima kepemimpinan dan kekuasaan orang-orang zalim, sehingga dia berusaha untuk melengsarkan, dia kudeta, menurunkan pemimpin dengan cara yang zalim, disebutkan, dibeberkan aib-aibnya di hadapan khalayak, seperti yang dipraktekkan oleh sebagian umat Islam yang membongkar aib presiden dan pemimpinnya sendiri, sehingga presiden dan pemimpinnya tidak lagi memiliki harkat, martabat, kehormatan, diinjak-injak kehormatan dan kemuliaannya. Ini adalah merupakan cara-cara orang-orang Khawarij yang biasanya tidak terima dengan kepemimpinan pemimpinnya. Ketika Nabi SAW pernah membagi ghanimah, harta rampasan perang, lalu seorang laki-laki namanya Dzul Khuwaisirah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza lam a'dil faman ya'dil." Kalau aku tidak berbuat adil, siapa lagi yang mau berbuat adil? Lihat, Nabi masih dibilang berlaku adillah. Nabi saja seperti itu, apalagi kalau pemimpin-pemimpin kayak seperti zaman sekarang ini. Itu ancur-ancuran. Maka Nabi SAW ketika melihat orang seperti ini, menyikapi orang seperti ini, dia biarkan. Tapi apa kata beliau? Nanti akan keluar dari tulang sulbi atau dari keturunan orang seperti ini yang apa? Yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Orang-orang yang seperti ini akan muncul di akhir zaman. Mereka keluar dari agama seperti panah yang keluar dari busurnya. Panah yang keluar dari busurnya, meninggalkan busurnya, dia keluar dari agama. Mereka tidak puas dengan kepemimpinan pemimpin mereka, sehingga dilakukanlah cara-cara yang zalim. Di antaranya adalah contoh kecilnya adalah membuka aib, membeberkan aibnya di hadapan semua manusia. Ini salah satu ciri orang-orang Khawarij, suka memberontak kepada pemerintah yang sah. Ini yang pertama. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Selain kelompok dia, darahnya halal, boleh dibunuh, halal dibunuh. Yang ketiga, mengkafirkan seseorang hanya karena berbuat dosa besar, kafir langsung, keluar dari Islam. Nggak boleh disolatkan kalau meninggal, nggak dimandiin, nggak boleh dikuburkan di dalam pekuburan kaum muslimin, tidak disalami, karena salam hanya boleh diucapkan kepada orang beriman, orang muslim. Nggak boleh loyal kepadanya. Itu ciri Khawarij. Ini adalah ciri Khawarij yang paling besar, paling menonjol, yang sudah diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya panah dari busurnya.
Kalau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau engkau berjumpa dengan mereka, perangi mereka. Ini orang-orang Khawarij disuruh perangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena membunuh mereka itu pahala. Membunuh orang-orang Khawarij, walaupun dia mengatasnamakan apa? Mengatasnamakan Islam, dia berpegang dengan Al-Quran. Dan salah satu cirinya lagi, mereka ini terlalu berlebihan memahami ayat-ayat siksaan. Ayat-ayat tentang ancaman itu mereka terlalu hulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang berzina, orang-orang yang minum khamr, orang yang membunuh itu diancam dengan neraka, lalu mereka menanggapi ayat-ayat seperti ini, pokoknya zalim, kafir, keluar dari Islam, kekal di neraka. Di antara keyakinan mereka, orang yang sudah dikafirkan tadi itu kafir di dunia, kekal di neraka, walaupun cuma dosa besar, bukan syirik. Ini adalah pemikiran orang-orang Khawarij. Nah, mereka berlebihan memahami ayat-ayat apa? Ayat-ayat ancaman. Seperti misalnya mereka juga berkeyakinan terhadap ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu kafir. Orang-orang Khawarij berpemahaman siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir sudah. Kayak seperti pemerintahan kita sekarang, yang pernah juga diucapkan oleh salah satu tokoh Khawarij yang ada di Indonesia ini juga. Kita tidak perlu sebutkan. Dia mengatakan bahwa pemerintahan kita ini adalah pemerintahan togut, kafir, bukan muslim. Iya, memang pemerintahan kita itu berasaskan Pancasila. Benar, Pancasila memang bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi SAW. Teksnya tidak murni dari Al-Quran, tidak murni dari hadis Nabi SAW. Memang ada kesalahan di sana, tapi tidak berarti ketika mereka salah kita kafirkan mereka, keluar dari Islam. Nggak boleh. Itu hanya kemungkaran yang mereka lakukan, sudah yang tanggung jawab pemerintah, pemimpin dosa dia. Antum cuma doakan pemerintah, semoga Allah perbaiki keadaan mereka, supaya mereka istiqomah di atas al-haq, kebenaran, supaya mereka mau rujuk kepada kebenaran. Kalau kita melihat kesalahan mereka lalu kita katakan mereka kafir, tidak ada harapan mereka mau bertaubat, tidak mau baik, maka ini keliru. Doakan mereka supaya dapat hidayah, mengikuti kebenaran, istiqomah di atas kebenaran itu. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat yang tadi, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, dalam surat Al-Maidah itu. Ayat ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, laisal kufru alladhi tadhhabuna ilaihi, bukan kekufuran yang kalian pahami. Di mana yang kalian fahami adalah siapa yang tidak berhukum dia kafir, keluar dari Islam. Dijelaskan oleh muridnya Mujahid, ahli tafsir dari kalangan tabi'in, dan juga yang lainnya. Mereka mengatakan al-kufru duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Dia bukan kufur mutlak, tapi kufur kekafiran dalam artian di sini dia kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam atau aturan Islam. Bukan dia keluar dari Islam. Kalau kita bilang pemerintahan kita adalah pemerintahan togut, ya, berarti kita semua di sini itu adalah kafir semuanya. Presidennya juga kafir semuanya. Dan belum pernah, alhamdulillah, dari awal sampai sekarang presiden kita nggak ada yang kafir. Dia muslim semuanya. Walaupun dia melakukan kekufuran, ada juga kalau dia melakukan kekufuran, tapi kita tidak boleh juga langsung memvonis dia misalnya kufur atau kafir. Gak bisa. Dia masih sholat, dia masih bersyahadat, dia masih
berpuasa, dia masih melakukan kewajiban-kewajiban. Yang zahir kita hukumi dia zahir, dia muslim. Masalah keyakinannya itu tidak bisa kita hukumi dia kafir, keluar dari Islam. Ini adalah ciri-ciri khawarij. Ya. Kalau hari ini apakah masih ada Ustadz? Masih ada pemahaman itu, walaupun kelompoknya bersembunyi, tapi pemahaman-pemahaman seperti ini masih ada. Mengkafirkan umat Islam, menghalalkan darah mereka, keluar kepada pemerintahan yang sah. Mereka tidak terima dengan pemerintahan yang sah, walaupun pemerintahnya dia muslim, hanya karena tidak berhukum dengan hukum Islam yang murni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah dikatakan kafir, keluar dari Islam. Ya.